Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maldini Wahyu Saputra dengan NIM H1C023029 dari kelas analisis stratigrafi A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ringkasan yang saya dapat dari perkuliahan stratigrafi analisis, di mana terdapat beberapa segmen yang dimana didasari oleh konsep dasar dan fasies sedimen. Lalu ada konsep fasies dan hubungan stratigrafi, ada klasifikasi struktur sedimen, chemostratigrafi, dan juga dynamics dan sequence stratigrafi. Oke, berikut merupakan ringkasan hasil dari perkuliahan yang saya dapatkan. Oke, dari yang pertama, dari yang awal ada konsep dasar dan fasies sedimen, di mana stratigrafi analisis adalah kajian terpadu terhadap susunan, hubungan, dan distribusi lapisan batuan untuk merekonstruksi sejarah pengendapan serta evolusi cekungan. Proses analisis ini mencakup deskripsi, analisis fasies korelasi, dan sintesis lingkungan pengendapan, di mana rekaman stratigrafi dan buku file tersendiri yaitu rekaman stratigrafi yang pertama digunakan untuk merekonstruksi urutan kejadian geologi, proses pembentukan batuan, serta evolusi lingkungan yang umum disajikan dalam bentuk measured section atau suatu penampang. Nah, lalu ada hukum Welter di mana batuan secara vertikal menerus diendapkan tanpa jeda waktu akan memiliki hubungan secara lateral yang menerus juga. Lalu ada konsep fasies dan hubungan stratigrafi, di mana fasies sedimen adalah tubuh batuan yang terbentuk selama satu periode pengendapan, dicirikan oleh geometri, litologi, struktur sedimen, dan kandungan fosilnya. Ada hubungan vertikal dan juga ada hubungan lateral, di mana hubungan vertikal sendiri dapat berubah hubungan selaras atau tidak selaras. Perubahan butir ke atas dapat berupa coarsening upward atau mengkasar ke atas, atau finding upward menghalus ke atas, di mana terdapat suatu keselarasan atau diselarasan di hubungan vertikal ini karena adanya mungkin perubahan butir dari yang halus ke kasar atau kasar ke halus. Lalu ada hubungan lateral di mana mencakup perlapisan yang menerus karena secara lateral, dan perubahan fasies secara lateral, hubungan membaji dan menyilang jari, di mana pada hubungan lateral ini merupakan kemenerusan secara horizontal atau lateral, di mana terdapat suatu perubahan fasies, bisa terjadi sesuatu membaji atau cross cutting, menyilang jari gitu. Lanjut ada klasifikasi struktur sedimen, di mana struktur sedimen itu terdapat 3, yaitu deposisional, ada erosional, dan post deposisional, di mana saat deposisional terbentuk saat pengendapan, di mana contohnya ada ripple, crossbed, graded bed, dan bedding. Ada erosional juga yang terbentuk akibat proses erosi, contohnya flood cast, groove cast, terus excavator channel. Lalu ada post deposisional terbentuk setelah sedimen diendapkan, contohnya ada laminasi, convolu, dan loading, di mana 3 tersebut merupakan struktur yang penting untuk mengetahui bagaimana fasies dari stratigrafi tersebut. Dan juga ada chemostratigrafi, di mana stratigrafi kimia adalah penerapan ciri-ciri kimia yang terawetkan dalam sedimen untuk tujuan korelasi, penentuan umur, penafsiran lingkungan masa lalu. Dan analisis ini melacak variasi stratigrafi dalam karakteristik kimiawi spesifik menggunakan isotop yang stabil, di mana terdapat 3 isotop utama dalam stratigrafi, yaitu pertama ada oksigen, karbon, dan strontium, di mana masing-masing ini mempunyai peran dalam chemostratigrafi yang terkandung biasanya dalam suatu lapisan sendiri. Dan juga ada dynamics and sequence stratigraphy. Dynamic and sequence stratigraphy merupakan analisis dengan cara yang mengintegrasikan data litologi, fasies, log sumur, dan seismik untuk merekonstruksi sejarah pengendapan berdasarkan
interaksi siklus muka laut, tektonik, dan suplai sedimen, di mana terdapat suatu akomodasi dan dinamika sedimentasi, yang itu akomodasi adalah ruang potensial yang tersedia agar sedimen dapat terakumulasi pada suatu paparan atau shelf, yang akomodasi ini dikontrol oleh muka laut yang relatif atau muka air laut, sedangkan di daratan dikontrol oleh profil equilibrium atau fluvial, di mana terdapat tiga suatu dinamika sedimentasi. Yang pertama ada progradasi, retrogradasi, dan agradasi, di mana progradasi merupakan garis pantai yang maju ke arah laut karena adanya suplai sedimen yang lebih tinggi dibanding laju penambahan ruang akomodasi. Nah, karena ruang akomodasinya yang sedikit dan juga suplai sedimen yang lebih, makanya dia maju ke arah laut. Ada retrogradasi, di mana garis pantai mundur ke darat karena laju penambahan ruang akomodasi lebih tinggi daripada suplai sedimen, yaitu berupa kebalikan dari progradasi, di mana garis pantainya mundur ke darat karena laju sedimennya sangat sedikit dibanding ruang akomodasi, di mana masih banyak ruang akomodasi daripada suplai sedimen. Nah, yang ketiga ada agradasi atau aggradation, yang dimana garis pantainya tetap atau stabil karena suplai sedimen seimbang dengan laju penambahan ruang akomodasi, sehingga sedimen menumpuk secara vertikal dengan seimbang. Lalu ada fluvial stacking and sand or shell rasio, di mana pada endapan fluvial dan paparan, rasio pasir atau serpih berbanding terbalik dengan rasio antara laju peningkatan akomodasi dan suplai sedimen. Oke, mungkin sekian ringkasan tentang stratigrafi analisis dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.